Selamat pagi anak-anak kelas 6, sehat selalu ya nak. Materi kita hari ini bahasa Indonesia, Ibu akan jelaskan melalui video, simak baik-baik. Tema 2, subtema 2, dengan pokok pembahasan adalah kalimat efektif dan teks drama. Kita yang pertama dulu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Nah, apa itu SPOK? SPOK itu singkatan dari subjek, predikat, objek, keterangan. Coba kalian perhatikan contoh berikut. Sonif makan roti tadi pagi. Sonif menduduki subjek. Makan menduduki predikat, roti menduduki objek, dan tadi pagi menduduki keterangan. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Nah, anak-anak, subjek itu bisa ditempati oleh nama orang, kota, atau tempat, atau hewan, atau tumbuhan. Intinya subjek itu adalah yang melakukan, ya. Sedangkan makan menduduki predikat. Predikat itu rata-rata ditempati oleh kata kerja, ya, seperti menyapu, menulis, belanja. Nah, seperti itu masuk dalam predikat. Sedangkan objek itu rata-rata ditempati oleh sesuatu kegiatan atau benda gitu ya, yang sedang menjadi fokus dari si subjek ya. Atau bisa dikatakan dia menjadi penderita ya. Penderita dalam kalimat tersebut. Artinya dia yang dikerjain gitu ya, Nak ya. Nah, keterangan di sini keterangan anak-anak bisa dibagi menjadi 3, ada keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan keadaan. Nah, pada kalimat ini Sonif makan roti tadi pagi, ini tadi pagi itu adalah keterangan waktu, ya. Atau mungkin bisa kita ganti keterangan tempat. Sonif makan roti di kantin. Nah, itu menjadi keterangan tempat. Atau keterangan keadaan. Sonif makan roti saat hujan deras. Nah, berarti keadaannya hujan dia lagi makan roti. Nah, seperti itu nak ya. Oke. Nah, ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama memiliki unsur penting atau pokok. Minimal itu ada subjek dan predikat ya. Minimal seperti Sonif makan ya. Sonif menyapu, Sonif belajar. Nah, itu minimal. Tapi kurang jelas mungkin ya, Nak ya. Nah, yang kedua menggunakan struktur bahasa yang tepat. Struktur bahasa yang tepat tadi seperti itu, Nak, strukturnya harus SPOK. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku ya. Kaidah ejaan berlaku sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Berarti harus memakai kata baku juga. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Nah, ini juga berkaitan dengan kata baku. Dan jangan berlebih-lebihan atau menggunakan subjek yang berlebihan, double ya, itu tidak efektif. Oke, itu ciri-ciri dan syaratnya sekarang mudah dipahami oleh pendengar, predikat kalimat tidak didahului kata yang. Tidak ada kata yang ya. Hemat dalam penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak perlu. Menghindari kesinoniman atau satu kalimat, tidak mengulang subjek. Ya. Nah, jadi tidak ada kesinoniman, persamaan katanya tidak ada di dalamnya ya, Nak ya. Itu akan menjadi rancu, double pengertiannya. Mengubah kalimat tidak efektif menjadi efektif. Nah, ini anak-anak beberapa contoh. Ibu berikan beberapa contoh seperti ini. Intan membelikan pensil adiknya. Ini tidak efektif. Pensil adiknya, ya. Ini kurang luwes ya, Nak ya. Nah, yang benar Intan membeli pensil untuk adiknya, ya. Kemudian rumah kami yang terletak di depan masjid. Ini tidak efektif karena di depan predikat itu ada kata yang, ya. Ada kata yang. Rumah kami terletak di depan masjid, ini yang efektif. Pagi ini amat sangat dingin sekali. Nah, ini ada pengulangan kata yang tidak efektif. Amat sangat, sudah amat sangat lagi ya, double. Jadi double kata yang sama ini. Terus ditambahin lagi sekali. Nah, amat sangat sekali.
Ini sinonim Nak ya, sama artinya ya. Nah, ini yang tidak boleh. Ada persamaan sinonim di sini. Ini membuat kalimat ini tidak efektif. Yang tepat adalah pagi ini sangat dingin. Pilih salah satu. Atau mau amat atau sekali. Pagi ini dingin sekali, boleh. Pagi ini amat dingin. Nah, boleh. Jangan tiga-tiganya dipakai, ini tidak efektif. Sejak dari kemarin Atta tampak ceria. Nah, ini tidak efektif karena ada kata dari ini. Sejak kemarin Atta tampak ceria ya. Sejak itu udah dari sama. Yang menjadi sebab dan ban bocor adalah paku. Yang menjadi sebab ban bocor adalah paku. Nah, yangnya ini tidak efektif, nggak boleh ada yang di depannya ya. Yang tepat adalah penyebab ban bocor adalah paku. Para hadirin sekalian dimohon berdiri. Nah, para hadirin ini sama artinya, Nak. Para itu banyak, hadirin juga banyak. Ini sinonim. Itu tidak boleh. Pilih salah satu. Ditambahin lagi sekalian. Sekalian itu juga banyak. Ya, jamak. Semuanya ini jamak. Jadi pilih salah satu aja. Yang tepat adalah hadirin dimohon berdiri. Yang terakhir, karena dia tidak diundang, dia tidak datang. Ini juga tidak efektif karena pengulangan kata subjek, dia. Dianya diulang 2 kali. Enggak boleh. Karena tidak diundang, dia tidak datang. Atau karena dia tidak diundang, tidak datang. Ya, boleh. Nah, itu anak-anak beberapa contoh kalimat efektif. Kita masuk materi kedua, yaitu teks drama. Drama adalah percakapan yang dipentaskan. Teks drama adalah teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku yang dipentaskan. Ciri-ciri teks drama: 1. Berupa cerita, 2. Berbentuk drama, 3. Bertujuan untuk dipentaskan, 4. Ditulis dengan kalimat langsung. Drama terdapat unsur-unsur, yaitu ada 2 unsur intrinsik dan ekstrinsik. Berarti ini ada dalam bacaan Nak ya, cerita pasti ada intrinsik dan ekstrinsik. Sudah pernah mengenal ya Nak ya? Intrinsik unsur yang berada di dalam cerita seperti tema, tokoh, watak, alur, latar, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik itu dari luar cerita seperti agama, adat, dan kebudayaan. Nah, itu anak-anak materi kita hari ini. Mudah-mudahan lebih paham. Kalian Ibu berikan pemahaman untuk tugas ya Nak ya. Nah, tugas pertama, baca teks drama yang ada di buku paket kalian tema 2 halaman 84, kemudian tuliskan amanat. Apa itu amanat, Bu? Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan si penulis kepada pembacanya. Amanatnya apa? Pesannya apa yang mau disampaikan untuk pembaca? Kemudian yang kedua, buatlah kalimat efektif dengan mengikuti pola SPOK dengan menggunakan kata berikut, membaca. Kemudian yang kedua, Jenderal Sudirman. Yang ketiga, perjanjian. Anak-anak buat kalimat dengan kata ini ya, 3 ini. Tetap berpandu pada SPOK, usahakan dengan SPOK ya, karena ini membuat kalimat efektif. Oke, itu saja anak-anak tugasnya. Terima kasih, selamat belajar dan teruslah berlatih.